Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nursipah di sini. Saya akan memaparkan hasil makalah saya dengan judul pembuatan dodol rumput laut. Nah, teman-teman, jadi dodol rumput laut itu merupakan komoditas unggulan daerah pesisir yang memiliki potensi ekonomi tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Selama ini, rumput laut hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga rendah. Melalui program pemberdayaan, pembuatan dodol rumput laut diharapkan masyarakat dapat meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatan keluarga. Dan tujuan programnya yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah rumput laut menjadi produk bernilai ekonomis. Yang kedua, membuka peluang usaha bagi masyarakat pesisir, meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Dan yang ketiga, sasaran program. Nah, sasaran ini itu kelompok ibu-ibu PKK dan pelaku usaha kecil di wilayah pesisir dengan target 30 peserta aktif. Nah, strategi pendekatan partisipatif program ini menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang berperan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pendekatan berkelanjutan. Nah, ini pendampingan dilakukan secara berkelanjutan dengan sistem mentoring di mana peserta yang telah mahir akan menjadi mentor bagi peserta baru. Hal ini memastikan transfer pengetahuan terus berlangsung dan program tetap berjalan setelah masa pendampingan resmi. Nah, yang ketiga, pendekatan berbasis potensi lokal. Nah, memanfaatkan sumber daya lokal yang melimpah, yaitu rumput laut, sehingga mudah diakses dan tidak memerlukan biaya bahan baku yang tinggi. Strategi ini memperkuat kemandirian ekonomi berbasis kearifan lokal. Dan yang keempat, pendekatan kelompok. Nah, ini pembentukan kelompok usaha bersama untuk memperkuat solidaritas, mempermudah akses permodalan, dan meningkatkan daya asing produk melalui produksi berskala lebih besar. Nah, pelaksanaan kegiatan yang pertama, tahap persiapan. Nah, waktu minggu ke-1 hingga ke-2 kegiatan ini yang dilakukan yaitu identifikasi dan rekrutmen peserta melalui koordinasi dengan ketua RT, RW, dan PKK. Yang kedua, survei ketersediaan bahan baku rumput laut di wilayah setempat, penyiapan materi pelatihan dan peralatan yang dibutuhkan, pembentukan kelompok kerja dan penetapan jadwal kegiatan. Yang kedua, tahap sosialisasi. Nah, waktu ini di minggu ketiga melakukan pertemuan awal dengan calon peserta untuk menjelaskan tujuan program, manfaat ekonomi dari dodol rumput laut, dan komitmen yang dibutuhkan dari peserta. Dalam tahap ini juga dilakukan diskusi untuk menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat. Nah, yang ketiga, tahap pelatihannya. Waktu itu di minggu keempat hingga keenam, materi pelatihannya A. Pengenalan rumput laut sesi 1, yaitu jenis-jenis rumput laut yang cocok untuk dodol, kandungan gizi dan manfaat rumput laut bagi kesehatan. Nah, cara pemilihan rumput laut berkualitas baik. Yang B, praktik pembuatan dodol rumput laut sesi 2 sampai ke 3. Bahan yang dibutuhkan yaitu rumput laut kering 100 gram, gula merah 500 gram, santan kental 500 gram, tepung ketan 200 gram, dan garam. Ada vanili. Dan langkah pembuatannya yaitu rendam rumput laut dalam air bersih selama 2 jam, cuci hingga bersih, rebus rumput laut hingga lembut, kemudian blender hingga halus, campur tepung ketan dengan sedikit santan hingga larut, masak santan, gula merah, dan garam hingga mendidih. Masukkan rumput laut yang sudah dihaluskan, aduk rata.
Tambahkan larutan tepung ketan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Nah, yang selanjutnya masak dengan api kecil sambil terus diaduk hingga adonan kental dan tidak lengket sekitar 2 sampai 3 jam. Tuang ke loyang yang telah diolesi minyak, selanjutnya potong sesuai selera dan kemas. Ada juga manajemen usaha, sesi 4 perhitungan biaya, produksi dan penetapan harga jual, ada teknik pengemasan yang menarik dan higienis. Ada juga strategi pemasaran produk offline dan online, pengurus izin usaha, dari sertifikat, tahap pendampingan waktu minggu ke-7 hingga ke-12. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan rutin setiap minggu untuk monitoring produksi, konsultasi pemecahan masalah teknis dan non-teknis, pembukaan akses jaringan, pemasaran, dan fasilitas akses permodalan melalui koperasi atau lembaga keuangan mikro. Nah, tahap evaluasinya waktu minggu ke-13, evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterampilan peserta. Jumlah peserta yang sudah memulai usaha mandiri, ada peningkatan pendapatan keluarga, kendala yang dihadapi dan solusi perbaikan. Nah, hasil dan dampaknya, hasil pencapaian dari 30 peserta pelatih, yaitu 25 peserta 83% berhasil menguasai teknik pembuatan dodol rumput laut dengan baik. Terbentuk 3 kelompok usaha bersama yang masing-masing beranggotakan 8 sampai 10 orang. 18 peserta 60% telah memulai produksi dan pemasaran secara mandiri. Nah, dampak ekonominya rata-rata peningkatan pendapatan keluarga peserta sebesar rupiah 800, 1.500.000 per bulan. Harga jualnya rumput laut meningkatkan dari 15 kilo bentuk mentah menjadi nilai produk jadi senilai 150.000 sampai 200.000. Nah, terciptanya lapangan kerja baru bagi 5 orang sebagai pekerja produksi. Dampak sosialnya meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, terbentuknya solidaritas dan kerjasama antar anggota kelompok, meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam berwirausaha. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya dari pembuatan dodol ini, program pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan dodol rumput laut, telah berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pendapatan ekonomi. Pendekatan partisipatif dan berkelanjutan terbukti efektif dalam memastikan keberlanjutan program. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.